Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Masuk semua? Ada yang nggak masuk? Siapa? Ada izinnya? Kenapa? Oh, iya. Baik. Semoga yang sakit hari ini segera sembuh dan semoga yang kita yang masuk semoga tetap selalu sehat. Amin ya. Ya, tetap semangat ya. Masih semangat? Oke, baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tumbuhkan resiliensi. Nanti kita belajar mulai dari apa itu resiliensi dulu ya, sampai dengan nanti bagaimana cara menumbuhkannya pada diri kita. Ya, itu target kita. Sebelumnya kita lihat tayangan ini dulu. Ya. Kita lihat tayangan ini dulu. Baik. Baik, dari tayangan ini tadi, coba apa yang kalian lihat dari tayangan ini tadi? Siapa yang mau menyampaikan? Siapa? Juno, Alif, Adam, yang lain? Siapa mau menyampaikan? Juno? Dari tayangan ini, apa yang ada dalam pikiranmu? Ada dalam pikiran saya bahwa ketangguhan membuat harus ada di dalam diri manusia. Iya, ketangguhan harus ada dalam diri manusia. Bagus. Jika suatu saat dihina atau dijatuhkan, maka harus berani untuk berdiri kembali. Ya, bagus sekali, harus berani untuk berdiri kembali. Yang lain? Bagus untuk Juno. Yang lain, tanggapannya bagaimana? Siapa? Yang cewek ini? Siapa? Ayo? Nggak ada? Mau memberikan tanggapan? Mau memberikan tanggapan? Ya, tanggapan silahkan. Apa? Dalam pikiranmu apa yang ada dalam pikiranmu ketika kamu lihat video ini tadi? Apa? Apa? Yang kamu lihat apa tadi? Yuk. Apa yang kamu lihat dari tayangan ini tadi?
Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Semua jawaban benar karena manusia itu unik, iya kan? Ya, apa? Menjadi tangguh. Ya, menjadi tangguh betul. Tadi sudah dipukul ya. Tapi ternyata masih tetap berdiri, betul. Tadi sudah dipukul kan, tadi siapa siswa terkuat di sini gitu kan. Kemudian dikasih pemukul ya kan, kemudian dipukul sampai menain tembok itu ya tadi ya. Kemudian udah jatuh, kemudian tetap bonekanya tadi loh, tetap berdiri kembali, ya kan? Betul. Jadi untuk menjadi tangguh. Nah, bagaimana nanti untuk menjadi tangguh? Nanti untuk menjadi tangguh. Jadi yang diajarkan di sini adalah resilient. Resilient itu apa? Jadi ketika itu tadi kan mainannya gerak-gerak gitu kan, dia nggak bisa diem. Jadi itu seperti kita, ya setiap hari itu dalam aktivitas kita itu kan kadang kita dapat ujian, ya kan, dapat masalah, ya kan, dalam kehidupan kita sering menghadapi ujian atau masalah. Nah terkadang ujian itu membuat kita itu menjadi patah, artinya membuat kita menjadi, kadang membuat kita menjadi down, ya kan, membuat kita jadi patah semangat, membuat kita jadi kayak merasa stres gitu kan, berat banget rasanya. Kemudian yang biasanya berangkat sekolah kemudian nggak mau sekolah, ya kan, malas sekolah gitu. Nah itu berarti ada masalah. Nah ini tayangan ini mengajarkan kepada kita bahwa walaupun dalam hidup kita itu misalkan aja ketika kita itu hidup itu harusnya kan kita berdiri tegak seperti ini, tapi ada cobaan yang datang itu ibaratnya seperti angin yang menerpa kita. Ini ibaratnya kita datang angin ciut, ya, kena angin ciut, gitu, balik lagi, ya kan, ciut balik lagi. Nah ini masalahnya angin itu tadi, ibaratnya angin tadi, masalah itu. Nah ketika kita mendapatkan masalah, kadang kita itu down, ya, kadang kita itu stres sehingga kita jadi kayak hancur gitu kan. Tapi kita mampu berdiri lagi lah, itulah resilient. Berarti resilient itu adalah, ya, resilient itu adalah kemampuan seseorang, ya, kemampuan seseorang untuk tetap bertahan nih, kemampuan seseorang untuk tetap bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, kegagalan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ya. Dan trauma atau kesulitan itu dalam hidup selalu ada, anak-anak. Ya, jangan dikira hanya misalkan Alip merasa, aduh kok diriku itu banyak sekali ya masalah gitu kan. Jangan merasa gitu, karena apa? Sebenarnya orang lain tuh juga gitu loh. Sebenarnya orang lain tuh juga punya masalah, cuma mungkin ada yang mau cerita, ada yang hanya cerita kepada satu orang tertentu gitu sehingga tidak semua orang tahu, ya kan, atau mungkin dia sudah pandai menghadapi kesulitannya sehingga dia bisa menumbuhkan kembali semangatnya, ya, bisa menumbuhkan kembali semangatnya, berarti dia sudah resilient, ya, punya daya lenting. Jadi dia itu walaupun kena masalah, diterpa angin, balik lagi, kena angin, balik lagi gitu. Bukan kok diterpa angin kemudian ceklek, wes ceklek, rampung. Bukan gitu, ya. Jadi resilient adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali atau pulih dari keadaan trauma, kegagalan, ya. Pernah nggak mengalami kegagalan? Pernah kan? Nah, di situ kita butuh daya lenting ini, kita butuh resilient ini. Ada nggak yang pernah patah semangat? Ada kan? Patah semangat, ya. Pernah, makanya disinilah dibutuhkan resilient. Makanya setiap orang itu harus punya daya lenting atau harus punya resilient, daya resilient, sehingga dia tetap bisa bertumbuh dan berkembang, ya, bisa bertumbuh dan berkembang. Seberapa penting resilient itu? Resiliensi itu penting sekali, anak-anak. Apalagi generasi kalian ini kan seperti generasi stroberi katanya. Bagaimana generasi stroberi itu? Generasi stroberi itu yang gimana?
Generasi stroberi itu yang luarnya kelihatan gimana? Stroberi kelihatan gimana di luar? Indah. Kelihatan apa? Manis, ya kan? Kelihatan lucu gitu kan. Kelihatan apa lagi? Ya kan? Manis, lucu, kayaknya merekah gitu kan. Dari luarnya, tapi ternyata dalamnya lembek. Dalamnya apa? Hah? Kecut ya, asem. Dalamnya gimana lagi? Nah, luarnya tapi kan menarik sekali ya. Luarnya menarik sekali, tapi dalamnya itu tadi lembek, asem ya kan. Tapi luarnya menyenangkan ya kan. Stroberi itu kan kayaknya aduh seger gitu ya. Dilihatnya pink, warnanya merah-merah muda, menggoda gitu kan. Nah, itu generasi kalian tuh seperti itu. Ya, tapi dalamnya lembek. Nah, ini hati-hati. Makanya perlu ditumbuhkan resiliensi. Supaya apa? Supaya kalian tuh, ya kita semuanya dapat tumbuh setelah mengalami kegagalan. Contoh misalkan kalian ikut lomba. Siapa yang lomba kemarin? Juno toh, ikut lomba. Menang nggak? Enggak. Kamu sempat mengalami rasa stres gitu apa gimana? Iya kan? Ya. Nah itu contoh ketika kita gagal dalam misalkan mengikuti lomba, nggak dapat nomor 1, kita merasa, aduh, gagal gitu kan. Tapi kita harus bangkit lagi anak-anak, jangan kok kemudian gagal, kemudian menyerah. Ya, jangan. Kita sebagai, apalagi kalian generasi muda, harus selalu semangat. Patah, kemarin gagal nggak apa-apa, coba lagi. Berarti Juno ini sudah punya yang di sini dinamakan growth mindset. Jadi daya pikir yang bertumbuh atau berkembang. Ya, oh saya pernah gagal, tapi nggak apa-apa, coba lagi. Karena kemarin mungkin saya usahanya kurang, mungkin gitu. Ya, nah harus punya pikiran kayak gitu. Jadi kita harus bisa menumbuhkan resiliensi itu sendiri pada diri kita. Nggak harus disemangati oleh orang lain, tapi kita bisa menyemangati diri kita sendiri. Growth mindset. Jadi pola pikir yang bertumbuh. Bertumbuh itu artinya pola pikirnya tumbuh terus, nggak mandek gitu aja, wah gagal ya wis gitu, enggak. Ya aduh aku tuh gagal berarti aku nggak bisa. Bukan, hanya belum berhasil. Ya, hanya belum berhasil. Ini resiliensi. Baik anak-anak, masih semangat? Masih. Oke, sekarang kita praktek coba. Ada buku tulis, coba keluarkan. Buku paket juga boleh, coba. Kalian coba membuat menara. Coba silahkan kalian membuat menara dari buku. Kita enggak, nah, buat menara coba. Buatlah menara setinggi yang kalian bisa, tapi menara itu harus kokoh. Coba dengan teman satu meja. Gimana caranya membuat menara tinggi tapi kokoh? Yo. Buku paket atau buku tulis bisa. Silakan coba. Gimana ide kalian untuk bisa membuat menara? Setiap orang nggak harus sama. Yo, dicoba. Gimana? Masuk satu aja? Enggak bisa, satu nggak jadi menara. Yo, coba praktekkan gimana idenya. Ya, bagus. Silahkan coba. Yo, bagus. Coba. Ya, itu juga bagus. Ayo, coba. Setinggi mungkin, tapi kokoh. Ya, coba. Nggak harus sama kayak temannya. Idenya bagaimana? Nggak harus sama. Punya ide masing-masing. Ya. Nah, itu bagus. Itu juga bagus itu. Ya. Nah, itu ternyata yang belakang Adam juga bagus itu. Nah, ayo kokoh loh, harus kokoh loh ya. Nanti kalau sudah baru dicoba. Nanti kita coba punyanya siapa yang kokoh. Menaranya siapa yang kokoh. Ya, idenya gimana? Caranya membuat menara
tinggi tapi kokoh. Ya, tuh bagus tuh, Alif juga bagus. Alif bagus juga, tinggi, kokoh enggak ini? Ya, bagus. Udah habis bukunya, ya baik. Setelah ini kita coba. Sudah, kalau sudah duduk, mari kita coba. Kita coba ya. Siap ya, duduk, perhatikan. Ini ada ujian. Ya, ini menaranya. Danis, coba stop. Ini ujiannya datang. Ujiannya bentuknya apa? Angin. Ya, ujiannya bentuknya angin. Oh, ini kokoh ini. Ini kokoh. Ya, kuat ini. Ini belum tinggi. Ujiannya datang. Ada angin. Ya. Ada angin loh. Punyanya Alif. Punyanya Adam belum ada ujiannya udah tumbang. Lah, ini kokoh juga ini. Kokoh juga. Kena angin badai dia nggak tumbang, ya. Angin badai nggak tumbang. Ya. Tumbang ini punyanya Danis mau tumbang. Tuh. Ya. Nah, baik anak-anak, duduk coba sekarang duduk. Loh, itu menaranya bisa sampai tinggi tuh. Ya. Coba sekarang duduk, perhatikan. Dah, coba sekarang sudah duduk. Silakan kembali duduk. Sekarang tepuk dulu. Berdiri. Berdiri dulu, kita tepuk dulu biar tetap semangat, ya. Kalau tepuk satu berarti gimana? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk salah, berarti jangan tepuk, ya kan? Nah, dicoba, siap? Siap? Nanti yang salah suruh apa? Yang salah suruh apa? Ya, mari kita coba. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua, tepuk salah. Oh iya, bagus. Berarti semuanya masih konsentrasi. Baik, kembali, silakan kembali duduk kembali. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Nah, harusnya ya. Harusnya anak-anak ya seperti itulah kehidupan kita. Harusnya kita itu memang harusnya kuat. Perhatikan. Perhatikan. Apa yang dapat kalian perhatikan. Apa yang dapat kalian sampaikan dari praktek kita membuat menara ini? Apa yang dapat kamu sampaikan dari praktek kita membuat menara? Apa? Apa pelajaran paling berharga dari ketika kita membuat menara? Siapa yang mau menyampaikan? Siapa mau menyampaikan? Mau menyampaikan? Hah? Ya, silakan. Apa pendapatmu? Apa pelajaran dari kalian membuat menara? Nggak apa-apa. Nggak ada jawaban yang salah. Apa yang dapat kamu petik dari ketika kamu membuat menara? Jika gimana? Jika jatuh maka harus berdiri lagi. Ya, betul juga. Betul, tidak salah. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, silakan. Berdiri kokoh. Bagaimana caranya berdiri kokoh? Apa yang kamu praktekkan tadi? Berdiri kokoh. Biar kokoh tadi gimana? Biar kokoh. Menyusun strategi. Ya, berarti kita itu dalam hidup juga harus punya strategi anak-anak. Oh, itu betul sekali. Apa gunanya? Ya sangat berguna lah. Ketika kita mendapatkan masalah,
Maka kita harus punya strategi sendiri bagaimana caranya supaya masalah itu tidak membuat kita jadi tumbang. Ya kan? Membuat kita jadi tumbang. Yuk, sekarang menaranya dirobohkan. Tapi pelan-pelan nanti bukunya jatuh semua. Menaranya dirobohkan dengan cara yang pelan-pelan. Ya. Menaranya bagus, ya. Ternyata kalian bisa membuat menara dengan kokoh yang tidak diterjang badai, tidak roboh. Nah, ini tadi bongkar menaranya nggak pelan-pelan. Ya, biarkan di meja aja bukunya, nanti dipakai lagi. Tepuk 1, tepuk 2, 1, 2, 1, 1. Ya, baik. Ya, baik. Anak-anak, kenapa resiliensi ini penting disampaikan? Jadi anak-anak, bahwa tadi sudah saya sampaikan, setiap orang itu pasti punya masalah. Ya. Oke, perhatikan. Tepuk 1. Perhatikan. Setiap orang itu pasti punya masalah. Jangan merasa bahwa kamu adalah yang punya masalah terberat, ya. Dan kalau punya masalah itu coba diceritakan kepada orang lain, ya, yang kalian anggap bisa dipercaya untuk meringankan beban kita. Nggak apa-apa, sharing sama orang lain itu penting. Kalau di sekolahan silakan sharing dengan kami, ya, untuk dicarikan solusinya. Kenapa harus di-sharing, harus disampaikan supaya kalian tidak berat mikirnya, ya. Kenapa seperti itu? Anak-anak saya tidak untuk menakut-nakuti, tapi ini fakta. Fakta, tapi bukan untuk memberikan kalian pelajaran untuk kalian tiru, bukan. Tolonglah, kita juga sudah membuka media sosial, ya. Kalian bisa mengakses, kalian juga dapat informasi. Saya tidak bermaksud memberikan contoh, tapi ini hanya apa yang terjadi. Jangan dicontoh, tidak untuk dicontoh. Apa itu? Banyak kasus di mana-mana anak zaman sekarang itu ketika menghadapi masalah, banyak anak-anak sekarang itu, generasi sekarang itu ketika menghadapi masalah, dia sangat rentan sekali seperti yang saya sampaikan tadi. Luarnya manis tapi ternyata dalamnya lembek, seperti stroberi, ya. Seperti stroberi, dalamnya lembek. Contoh, ketika dia menghadapi masalah, dia mungkin nggak bisa sharing atau gimana, dia hadapi sendiri, tapi kemudian dia nggak bisa cari solusi yang benar, gitu loh. Akhirnya dia memilih jalan yang tidak baik. Ada itu kasus di mana ya, saya lupa. Seorang anak itu dia memilih gantung diri hanya karena apa? HP-nya disita oleh orang tua. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa bisa sampai seperti itu? Kan sangat disayangkan sekali, ya kan? Dan menurut agama juga nggak boleh, ya kan gitu? Nggak boleh. Mahasiswa aja loh, banyak yang ada, ya kan? Kasus seperti itu, gara-gara punya masalah. Padahal masalah itu kan bisa dicarikan solusi, anak-anak, ya kan? Kalau memang sudah nggak ada yang bisa mendengarkan keluh kesahmu, cari psikolog untuk mendengarkan kisahmu dan untuk membantu memberikan solusi, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Makanya mari kita tumbuhkan resiliensi pada diri kita masing-masing, sehingga kita dapat mengatasi masalah yang kita hadapi, tidak dengan mengambil keputusan yang tidak tepat, ya. Tidak dengan mengambil keputusan yang tidak tepat. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan, yang tadi Juno sempat mengalami. Ketika dia kemarin ikut lomba, kemudian ternyata dia nggak bisa mendapatkan peringkat yang bagus, artinya dia mengalami kegagalan. Itu dialami. Tapi kemudian, alhamdulillah kok ini ya, dia nggak sampai down gitu ya, nggak sampai down ya. Ya walaupun awalnya mesti kecewa, ya kan, pulang itu mesti kecewa. Tapi alhamdulillah dia bisa mengatasinya. Nah, yang saya rasakan berarti Juno itu punya growth mindset, pola pikir yang bertumbuh dan berkembang. Artinya
bahwa manusia itu harus punya pemikiran bahwa dunia ini terus bertumbuh. Kita itu nggak hanya berhenti stop di sini saja. Jadi kita masih terus bisa bertumbuh dan kita mampu ya itu growth mindset. Ini mengapa daya lenteng itu penting, karena itu tadi sudah saya sampaikan ya. Bertumbuh sejak dalam pikiran. Pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Jadi dalam pikirannya aja udah bertumbuh gitu loh. Oh, kenapa saya gagal? Aduh, kenapa saya gagal? Ya mungkin kemarin usahanya masih kurang maksimal. Mungkin kemarin latihannya belum maksimal. Mungkin kemarin belajarnya urung maksimal. Ya, gitu. Jadi, oh iya, mungkin saya kemarin cuma kurang latihannya. Jadi insya Allah tahun depan saya akan ikut lagi. Nah, itu contoh pola pikir yang bertumbuh, growth mindset. Ya, pola pikir yang bertumbuh. Nah, itu penting, harus kita miliki. Jadi jangan sekali kalah atau sekali gagal kemudian sudah berhenti. Growth mindset. Pola pikir yang saya miliki apakah fixed mindset atau growth mindset? Nah, itu penting. Jangan kemudian ketika kita menghadapi suatu kegagalan, suatu masalah, kemudian kita, memang aku tuh nggak mampu kok. Nah, itu bahaya itu. Fixed mindset. Jadi sudah pola pikirnya mandek, berhenti. Jangan sampai itu. Memang saya itu orang yang nggak berguna. Nah, itu kata-kata yang fixed mindset. Ya. Jadi mindset kalian itu sudah nggak bisa berkembang, nggak pernah ada kata-kata yang menyemangati untuk hari depan, saya pasti bisa gitu. Harusnya gitu. Ya, harusnya gitu. Dan ini anak-anak, ternyata hati-hati terhadap ujian. Contoh misalkan, wah, nilaimu bagus sekali, pinter banget. Itu ternyata pujian itu membuat dia terlena. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan itu adalah dukungan. Bagaimana dukungan? Bedanya apa antara pujian dan dukungan? Kalau pujian tadi kan, bagus, kamu pinter banget, itu pujian. Hati-hati, pujian itu menghancurkan resiliensi. Karena dengan dipuji kadang dia jadi stagnan, fixed mindset. Tapi kalau dengan dukungan, bagus, kamu pasti sudah berusaha dengan keras sehingga kamu bisa mendapatkan hasil seperti yang kamu dapatkan sekarang. Nah, itu dukungan. Berarti dia tahu, oh, dengan usaha yang sungguh-sungguh maka saya akan mendapatkan hasil yang bagus ini, gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar memuji saja, tapi juga memberikan dukungan, memberikan semangat, gitu. Kalau hanya memuji saja itu malah tidak bagus. Nah, yang bagus adalah sambil memberikan dukungan atau semangat yang membuat orang itu menjadi berkembang, itu tadi pemikirannya berkembang. Ya, itu sangat penting sekali. Nah, otak kita itu ternyata terus bertumbuh. Ya, otak kita itu ternyata terus bertumbuh. Nah, saya lihat di sini. Saya tadi sudah sampaikan bahwa hati-hati terhadap pujian. Jadi bagi kalian yang menerima pujian, karena pujian itu menghancurkan resiliensi ya. Yang dibutuhkan apa? Support atau dukungan, semangat, dukungan. Nah, kenapa kita tadi harus growth mindset? Jadi kenapa kita nggak boleh fixed mindset? Pola pikir kita itu harus berkembang karena sebenarnya otak kita itu terus tumbuh. Ya, otak kita itu terus tumbuh, tidak berhenti. Maka kita pola pikirnya juga harus tetap bertumbuh, ya kan? Tuh. Nah, neuroplastisitas ya, mekanisme biologis yang mendasari growth mindset.
Setiap kali individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Jadi nggak apa-apa, walaupun kita mengalami kegagalan, misalkan kita mengalami masalah, ya, otak kita itu malah akan merespon itu. Besok lagi ketika kita menghadapi itu, kita sudah lulus, gitu lah. Ya, kegagalan pertama kita hadapi, otak kita sudah tumbuh. Besok lagi ketika kita mengalami kegagalan, maka itu jalannya udah seperti jalan tol, udah bablas terus, nggak ada masalah, sudah bukan hambatan lagi, sudah tidak menjadi masalah lagi. Ya, jadi makanya jangan khawatir terhadap otak kita, dong gimana, enggak. Otak kita itu terus tumbuh kok. Pengalaman, kegagalan, apapun yang kita alami, itu membuat kita jadi tumbuh. Membuat otak kita itu juga tumbuh. Jadi otak kita sudah menghadapi, sudah terbiasa, oh ada masalah seperti ini, nggak masalah, jalan. Sudah bukan hambatan lagi. Sudah tidak menjadi hambatan lagi. Ya. Jadi itu anak-anak, otak kita itu terus bertumbuh. Selama kita hidup, otak itu terus bertumbuh. Nah, ini tadi pujian menghancurkan resiliensi. Nah, ini. Jadi, mengapa kita harus yakin bahwa kita bisa bertumbuh? Karena kita punya ini anak-anak. Self-awareness, bagaimana kita menghadapi, mempunyai kemampuan diri, ya. Kemudian emosional stabilitas, ya. Jadi kemampuan emosional mengelola, ya. Kemudian beradaptasi, growth mindset tadi ada di situ. Kemudian kita juga punya pemikiran yang positif thinking itu penting sekali anak-anak. Ya, positive thinking utamakan, itu penting sekali. Ya, effective problem solving. Jadi di situ yang mendukung diri kita bisa resilient dari diri kita sendiri, bukan dari dukungan orang lain. Ya, bukan dari dukungan orang lain. Kita memiliki ini, maka kita harus bisa tumbuh dan berkembang, walaupun kita pernah mengalami kegagalan. Kita punya kesadaran diri, ya. Kita punya pemikiran yang positif terhadap diri kita sendiri. Aku itu sebenarnya mampu, saya pasti bisa. Nah, itu penting. Ya, aku mampu, saya pasti bisa. Jangan pernah merasa rendah diri, karena kita punya kemampuan. Ya. Punya kemampuan, dan setiap orang itu unik kemampuannya, mungkin nggak sama, mungkin ada yang lebih punya kemampuan di bidang akademis, tapi yang tidak punya kemampuan di bidang akademis mungkin dia sebenarnya punya kemampuan di bidang yang lain, contoh misalkan di bidang seni, ya kan, ada yang punya kemampuan di bidang olahraga, ada yang kemampuan di bidang agama, ya kan, ya, jadi setiap orang pasti punya kemampuan, yakinlah itu. Ya, yakinlah itu bahwa kalian setiap orang itu pasti punya kemampuan, ya. Kemampuanmu dengan kemampuan kamu mungkin berbeda, nggak masalah, ya. Kemampuan setiap orang mungkin berbeda, nggak masalah. Jangan rendah diri. Positive thinking, dikembangkan aja. Kemampuan yang kalian miliki harus kita kembangkan, dieksplor untuk ditingkatkan. Kemudian punya emosional stability, jadi kita sudah bisa mengontrol emosinya, ora perlu gerusa-gerusu menghadapi segala situasi, ya, harus berkembang sesuai dengan pertumbuhan kalian, nggak perlu emosi menghadapi situasi apapun yang terjadi, kita pakai pikir yang matang, ya. Kemudian kita mudah beradaptasi, saya rasa kalian sudah mudah beradaptasi. Kalian kemarin waktu mulai kelas 7, mulai dari nggak kenal ya sama temannya, betul? Sekarang kalian sudah kenal semuanya? Nah, itu termasuk kalian mudah beradaptasi. Pindah tempat, kelas ini pindah tempat ya posisinya ya.
tempat duduknya, mudah beradaptasi. Terkadang duduk di depan dekat dengan siapa, besok duduk di belakang mungkin dekat dengan siapa, tidak ada masalah. Nah, punya semangat yang tinggi, tidak pantang menyerah, ya, walaupun punya masalah tapi tidak pantang menyerah. Anak-anak, saya rasa resiliensi ini penting sekali, dan ini tidak bisa kalau saya hanya sampaikan dalam satu kali pertemuan. Ya, nanti kapan-kapan lagi saya akan menyampaikan bagaimana caranya untuk menumbuhkan resiliensi. Kita bisa praktek, ya, bisa praktek cara mengembangkan atau menumbuhkan resiliensi. Karena diharapkan nanti kita sebagai generasi muda itu jadi orang-orang yang tangguh, ya, jadi orang yang tangguh dalam menghadapi segala situasi atau segala permasalahan yang ada, ya. Masih tetap semangat? Coba dulu berdiri. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk satu, tepuk salah. Oh, bagus, berarti masih konsentrasi. Coba sekarang kasih permainan. Nanti Bu Juli menyampaikan, dikasih apa? Kemudian saya bilang, dikasih apa? Kalian jawab, dikasih W, kasih O, kasih W, dikasih wow, keren gitu ya. Wow, keren gitu ya. Oke? Oke? Siap? Yo, mulai. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Tapi kurang ekspresif. Kurang ekspresif. Diulangi. Nah, dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren gitu kan. Ya. Mulai? Siap? Mulai, yuk. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Wow, keren. Baik, anak-anak, yang keren kalian itu loh, ya. Jadi, baik anak-anak, nanti di pertemuan selanjutnya saya masih mau menyampaikan bagaimana cara kita untuk menumbuhkan daya resiliensi atau daya lenting, ya. Karena nggak cukup kalau hanya satu kali, ya. Nah, tapi di akhir sesi ini saya mau nanti dalam kehidupan sehari-hari mulai hari ini, cobalah kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Daya lenting ini kalian terapkan. Piye caranya mengatasi masalah? Bagaimana cara kita mengelola supaya pola pikir kita itu bertumbuh, supaya pola pikir kita itu tidak berhenti. Fixed mindset itu salah, jangan sampai fixed mindset. Contoh fixed mindset tadi ya, misalkan saya memang orang yang nggak berguna misalkan ya, itu kan nggak banget, itu fixed mindset, jangan sampai ya. Saya nggak ada orang yang suka sama saya, jangan gitu, nggak boleh ya. Pola pikir kita harus bertumbuh dan positive thinking tadi loh ya. Mungkin karena kemarin saya usahanya kurang, itu kalau kita mengalami kegagalan ya. Mungkin kemarin saya kurang latihan, mungkin kemarin saya kurang dalam belajarnya ya. Gitu. Ketika kita mengalami masalah, kalau ada misalkan masalahnya dengan teman, bagaimana Bu? Misalkan masalahnya dengan teman, ada teman yang nggak suka, apa salah saya ya? Apakah mungkin saya kurang bagaimana? Jadi jangan fix mindset, kita harus pola pikir kita itu bertumbuh, jangan sampai hanya mandek. Kalau ada masalah di sharing ya, dicarikan solusi, bukan dibiarkan saja atau bukan dihindari, bukan dihindari. Atau kita tadi seperti contoh yang saya sampaikan yang tidak untuk ditiru tadi, itu betul-betul tidak untuk ditiru ya, itu bukan solusi, itu bukan solusi ya. Jadi yang harus
setelah ini kalian harus mulai menerapkan, cobalah ketika di rumah ya, coba ketika di rumah kalian terbiasa ketika menghadapi masalah itu kita cepat bangkit ya, ada masalah nggak apa-apa dihadapi, tumbuhkan emosional tadi, kesadaran diri, kemudian bagaimana cara kita untuk menumbuhkan resiliensi itu. Ya anak-anak ya, pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai cara menumbuhkan resiliensi, gitu ya. Tolong untuk diterapkan mulai hari ini, nanti ketika di rumah menghadapi masalah untuk bisa tetap resilient ya, jangan patah semangat. Oke, semangat. Tepuk tangan untuk diri kita. Baik anak-anak, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.